Baru saja kita menyaksikan model yang keren-keren ini memeragakan sepatu boots yang keren-keren juga. Sepintas mungkin kita menduga bahwa sepatu boots yang dipakai oleh para model ini buatan luar negeri. Ternyata tidak. Ini produk asli Indonesia dibuat oleh anak bangsa sendiri. Tentu kita semua bertanya-tanya, lalu siapa yang membuat sepatu keren ini? Mari kita sambut dengan aplaus yang meriah, Kang Tegep Oktaviansa. Kang Tegep, terima kasih sudah datang. Sama-sama. Jadi sepatu-sepatu ini Anda yang buat? Iya, betul. Artinya ini produk Indonesia? 100% buatan Indonesia, bahan bakunya Indonesia juga. Oke. Mereknya apa ini mereknya? Mereknya pakai nama saya sendiri, Apa? Tegep Boots. Tegep Boots? Ya. Tunggu. Kenapa Anda begitu yakin nama Anda bisa menjual? Karena Nama Tegep. Tegep. nama saya cukup aneh mungkin ya. Oh. Jadi nggak banyak yang pakai nama Tegep gitu. Jadi itu yang saya dikasih inspirasi sama salah satu dosen saya. Dan produk-produk yang legend di luar negeri pun rata-rata pakai nama pembuatnya gitu. Desainernya ya. Betul. Anda pasti penasaran ya, bagaimana boots buatan Indonesia ini ternyata mampu menembus pasar internasional. Nah, untuk itu mari kita simak dulu kisah tentang Kang Tegep berikut ini. Tegep, tetap tegap dengan sepatu-sepatu boots. Pria kelahiran Tasikmalaya 31 Oktober 1972 ini bernama lengkap Tegep Oktaviansa. Berawal dari hobi membawa rejeki. Pengalaman inilah yang Tegep alami. Hobinya sejak duduk di bangku SMA mengendarai motor besar, tak lengkap tanpa menggunakan boots. Kini kisah sukses yang berawal dari hobi itu ia tekuni dengan kejeliannya melihat peluang dan keinginan kuatnya untuk menciptakan produk yang berbeda. Awalnya dari hobi pakai boots, kemudian saya juga hobi naik motor besar ya. Jadi pada saat itu memang harga-harga sepatu boot itu sangat mahal dan sulit didapat gitu. Yang ada itu hanya buatan impor. Produk yang ia beri nama Tegep Boots ini dikenal dan dikenakan oleh banyak kalangan, mulai selebritis, pejabat, hingga ekspatriat. Bahkan Tegep Boots kerap melakukan pameran dan fashion show hingga ke mancanegara. Dibantu dengan 15 pengrajin dan 3 staf, Tegep menjalani roda bisnis di workshopnya. Ia tidak hanya sebagai pemilik, akan tetapi Tegep terjun langsung menjadi desainer Tegep Boots. Dan dengan jeli ia mengontrol, memastikan, dan mengerjakan langsung pesanan yang masuk. Menyukai motor besar dan tergabung dalam komunitas motor besar Brotherhood juga menjadi salah satu ladang pasar untuk mempromosikan Tegep Boots. Baginya menjaga kepercayaan konsumen adalah kunci suksesnya. Merasa cocok dan puas dengan pelayanan, customer akan kembali. Tegep tak pelit ilmu. Ia kerap membagi pengetahuan tentang cara pembuatan sepatu boots berkualitas kepada para pengrajin.
Jadi dari muda memang Anda sudah suka pakai sepatu boots seperti ini ya? Betul. Tapi dulu Anda beli sepatu boots import. Iya, betul. Lalu dari mana kemudian terpikirkan, bikin sendiri daripada beli barang-barang import atau sepatu-sepatu dari luar? Karena memang kantongnya kempes gitu ya, jadi memang harus kreatif ini gitu soal ya. kemampuan, soal daya beli. Betul, betul. Oh, mahal waktu itu memang ya, Mahal. yang import. Waktu itu harganya kurang lebih sekitar 400.000. Zaman tahun berapa ini? Dolar masih 1.200-an. Tahun berapa ini? Tahun 90-an lah, 91, 90. Terus terpikirkan untuk Akhirnya saya kan penasaran ya, kenapa sih nggak bisa gitu bikin sepatu yang bagus dan sesuai dengan keinginan sendiri. Akhirnya saya cari-cari ke Cibaduyut, terus kemana-mana. Akhirnya saya dapat satu pengrajin yang cukup legendaris di Bandung sebetulnya ya. Jadi ya, beliau yang sering membuat sepatu-sepatu artis zaman dulu yang disebut sepatu Beatle kalau dulu zaman tahun 70-an. Memang tidak langsung puas ya, banyak. Jadi saya banyak terjun untuk supervisi gitu. Walaupun pesanan sendiri waktu itu. Oh, jadi ikut mendesain? Iya, ikut dalam proses gitu. Oke. Emang Anda lulusan apa? Pendidikan apa? Saya lulusan desain produk ITB. Oh, pantes. Mulai dari pesan ke pembuat sepatu, Ya, betul. kemudian Anda desain sendiri. Nah, dari mana ide untuk kemudian mengembangkan ini jadi bisnis? Jadi karena saya di komunitas motor gitu, jadi banyak teman-teman yang akhirnya, ini kok sepatu kamu beda gitu, beda sama yang di pasaran. Jadi memang karena saya mendesain sendiri gitu. Akhirnya banyak yang tertarik, ada yang membeli gitu, ada yang mau, terus saya bikinin satu gitu. Terus ada lagi, jadi pada akhirnya saya terpikir, ini bagus juga buat bisnis gitu. Gitu. Mulai Jadi, ya? mulai saya ngajak kerjasama akhirnya dengan pengrajin untuk buka toko sendiri gitu. Oke, terus bagaimana kelanjutan dari bisnis ini? Pada tahun 97 akhirnya kita sepakat bikin perusahaan bareng-bareng gitu ya. Saya didesain sama pemasaran gitu. Jadi saya buka toko, kemudian saya juga cari customer dan saya mendesain gitu. Dan itu berjalan cukup baik ya. Kita bisa menjual sehari itu kurang lebih sekitar 5 pasang per hari dengan harga 175.000. Wow, Waktu itu udah di top atas itu ya? Di atas pasaran karena waktu itu harga-harga yang standar itu di paling 100.000, 125.000. Kita bisa lebih tinggi gitu. Tapi kemudian saya lihat ujungnya ketika krisis moneter berantakan juga itu ya? Betul. Apa yang terjadi? Karena bahan baku itu naik semua, lebih dari hampir tiga kali lipat. Akhirnya kita ada perbedaan prinsip gitu. Jadi kalau saya ingin tetap mempertahankan kualitas, menaikkan harga, nah kalau partner saya ingin harga yang tetap tapi kualitas yang diturunkan. Akhirnya pisah lah ya? Nah akhirnya saya pisah gitu. Baik, menarik karena setelah itu kelihatannya agak goncang juga bisnis Betul, Anda ya. betul. Tapi bagaimana seorang Tegap kemudian bisa bangkit dan bahkan produk Anda sekarang ini bisa go internasional, tentu menarik untuk kita simak. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kemudian saya dengar juga bahwa sepatu Anda ini jadi koleksi di sebuah museum di Jerman, betul? Betul. Apa hebatnya sepatu itu sampai diminta oleh museum di Jerman untuk dikoleksi?